Shalom, selamat malam dan selamat hari Sabat untuk saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur, berterima kasih karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu melalui virtual dan kita boleh bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Baik, saya mengajak kita semuanya untuk berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan akan firman-Nya. Tuhan, kami mohon berkat-Mu menyertai kami, hamba-hamba-Mu yang akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi umat-umat yang mampu untuk mensyukuri setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah renungan pada saat ini. Mohon ampun atas segala salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, judul dari renungan pada malam hari ini adalah orang yang bahagia adalah orang yang mampu mensyukuri apa yang mereka miliki. Baik, ada sebuah kisah mengenai dua orang yang kembar identik. Yang satu ini adalah seorang yang optimis. Dia selalu punya pemikiran yang positif, dan dia selalu katakan bahwa segalanya akan menjadi baik. Sedangkan kembar yang satunya lagi adalah orang yang pesimis. Orang ini seringkali tidak memiliki pengharapan dan selalu berpikir negatif. Selalu berpikir bahwa hal-hal yang buruk itu akan terjadi. Dan orang tua mereka pada suatu kali membawa kedua orang ini ke seorang psikolog. Kemudian orang tua ini datang ke tempat psikologi ini dengan harapan bahwa psikolog ini mampu untuk membantu anak ini, kedua anak kembar identik ini untuk menyeimbangkan kepribadian mereka. Lalu si psikolog ini menyarankan kepada orang tua ini ketika hari ulang tahunnya, orang tua ini diminta oleh psikolog ini memberikan mereka hadiah yang terbaik untuk anak yang pesimis dan satu kotak yang berisi pupuk untuk anak yang optimis. Dan kedua anak ini dipisah ke dalam kamar yang berbeda. Dan hal ini benar dilakukan oleh orang tua ini. Lalu ketika hari ulang tahun ini tiba, orang tua ini memberikan hadiah yang terbaik kepada anak yang selalu punya pikiran pesimis dan memberikan kepada anak yang optimis ini satu kotak yang berisi pupuk tadi. Lalu mereka mengintip, orang tua ini mengintip kepada anak yang pesimis ini tadi. Dan ketika orang tua ini mengintip dan mendengar apa yang disampaikan oleh anak yang pesimis ini, anak yang pesimis ini hanya mengatakan, aku enggak suka warna mainan ini jelek, barang ini pasti gampang rusak. Dan aku kenal seorang yang memiliki mainan yang lebih besar daripada ini. Coba bayangkan, anak ini diberikan hadiah yang terbaik oleh orang tuanya, tetapi dia mengeluh untuk itu, dia tidak mensyukuri itu, bahkan dia mencoba untuk menilai itu sesuatu yang tidak ada gunanya. Anak ini tetap saja menjadi anak yang selalu berpikiran buruk. Tetapi tidak dengan anak yang berpikir optimis tadi, ketika orang tuanya berjingkat-jingkat, dia melihat ke kamar anak ini dengan riang menghambur-hamburkan pupuk ini. Dia senang sekali, padahal yang diterima ini satu kotak yang berisi pupuk. Tetapi apa yang dikatakan? Dia katakan, saya tahu bahwa ayah ibuku tidak akan menipuku. Jika ada begitu banyak pupuk, pasti di sana ada seekor kuda poni. Jadi bayangkan, satu hal yang sangat berbeda, padahal mereka kembar identik, tetapi mereka melihat sesuatu dengan cara yang sangat berbeda.
Seorang yang optimis ini sekalipun dia hanya diberikan hadiah di hari ulang tahunnya yaitu sekotak pupuk, tetapi dia punya pemikiran bahwa di balik itu semuanya ada sesuatu yang luar biasa. Tetapi sebaliknya dengan seorang yang optimis ini, yang pesimis tadi, ketika dia mendapatkan hadiah terbaik pun dia anggap ini sebagai sesuatu yang buruk. Jadi dalam kita memandang, menjalani hidup ini, semuanya ditentukan bagaimana kita melihat hidup ini. Kita coba lihat dalam kitab Filipi pasal 4, kita belajar dari Rasul Paulus. Filipi pasal 4 ayat yang ke-11 bagian B. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya ingin ulang ya. Sebab aku, ini Rasul Paulus, telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dan ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi bagaimana kita bisa melihat Rasul Paulus adalah seorang rasul yang memiliki pikiran yang sangat-sangat optimis, sangat-sangat positif di dalam menjalani kehidupannya. Dan lebih lanjut kalau kita lihat dalam kitab yang sama, ya, di dalam kitab Filipi, di ayat sebelumnya, ayat yang ke-8, dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Pertanyaannya untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, pantaskah kita mengeluh? Pantaskah kita untuk menilai berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada kita itu dengan hal yang buruk? Sama seperti anak yang pesimis tadi. Sekalipun diberikan hadiah terbaik, dalam pikirannya adalah pikiran buruk semata. Apakah kita juga sama seperti itu? Mari kita coba merenungkan akan hal itu. Atau kita menjadi anak yang pesimis, anak yang optimis ini, yang dia begitu bersyukur, begitu bersukacita walaupun dia memperoleh sesuatu ini biasa-biasa saja. Jadi orang-orang yang paling bahagia, saya ingin sekali mengulang lagi, orang-orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak selalu memiliki hal yang terbaik. Tetapi orang-orang ini adalah orang yang mampu mensyukuri apa yang mereka miliki dan menganggap bahwa itu adalah hal yang terbaik yang mereka miliki. Jadi Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan bahkan sebelum kita memintanya. Melalui renungan singkat ini saya ingin mengajak, marilah kita mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Baik itu rezeki, baik itu berkat-berkat kesehatan, berkat-berkat pikiran, berkat-berkat sosial, keluarga kita. Marilah kita mencukupkan diri, mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Menjadi umat-umat Tuhan yang optimis menjalani hidup ini. Kenapa? Karena apa yang ada dalam pikiran kita, bagaimana cara kita memandang kehidupan ini, itu yang akan menentukan kemana kita akan menikmati kehidupan yang terbaik. Apakah kita akan menjadi umat yang berbahagia di dunia ini sampai nanti kita tiba di dalam kerajaan surga, atau kita akan menjadi umat yang selalu mengeluh di dunia ini dan akhirnya kita mati binasa. Semuanya bergantung dari diri pribadi kita masing-masing, bagaimana kita mengelola pikiran kita. Biarlah kita menjadi umat-umat yang selalu bersyukur, umat-umat yang optimis di dalam menjalani hidup ini, dan kiranya Tuhan akan selalu berkati kita untuk kita boleh hidup sesuai